Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ramadhana afdhalasy syuhur maktuban syiyamuhu wa matluban fi qiyami bitaqaifil ujur. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul ghafur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhun nur fawqan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil asyi wal bukur. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, utamanya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah ya Nyuwun pangapunten urung mate apal. Segenap Bapak dan Ibu guru di SMAN 4, juga segenap karyawan-karyawati di SMA Negeri 4. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkati, terlebih lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Bu, didoakan kok. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang sore, pada siang menjelang sore kali ini saya bisa sowan silaturahim di hadapan Bapak, Ibu, guru serta karyawan-karyawati di sekolah SMAN 4. Yang non sewu, kenapa pertemuan ini patut kita syukuri? Sebetulnya kalau kita mau ngitung, itu tidak sekedar tuinban Pak Bu. Pertemuan kita tidak sekedar tuinban, apalagi non sewu juga tidak cukup 3-in-1. Kenapa? Karena sekali kayu 2-3 pulau terlampaui pada siang menjelang sore kali ini. Non sewu, jenengan niat dari tempat jenengan bermula sampai ke sini dalam rangka apa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu pokoknya pokok kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam. Tidak pandang laki, tidak pandang keluar. Dari hadis itu pernah saya bikin lagu dulu Pak. Nikmati aja kalau waktunya memungkinkan. Kemudian tidak hanya thalabul ilmi, bahkan kalau tadi juga sempat sholat di sini, apalagi berjamaah, itu berarti ada kebaikan dalam bentuk yang lain. Jadi masya Allah, berbicara mengenai silaturahminya saja disampaikan Nabi man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi wa yusalahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki dilapangkan rizkinya, gimana Bu? Oke. Bu, dilapangkan rizkinya sudah enggak? Pemendel mawon jangan di pripun Pak? Suka ya? Dilapangkan rizkinya dan suka
Dua panjang pinten Pak? Sak panjang-panjang ini. Ya Allah, nuwun sewu. Berbicara mengenai usia panjang itu sebetulnya bukan bilangannya yang banyak, lantas dibilang usia panjang. Keberkahan pada usia yang kita miliki, itulah kebenaran usia panjang tadi. Nuwun sewu. Jenengan kan sudah pernah dengar apa yang disebut Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Pripun Ibu? Lailatul Qadar pripun? Tadi kata sudah dibaca. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keberadaan Lailatul Qadar meskipun cuma semalam, tetapi melampaui 1000 bulan. Pinten Bu? 1000 bulan itu pinten tahun? Pinten Bu? Kurang lebih 83 tahun. Nilai semalam Lailatul Qadar melampaui nilai dalam waktu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun itu berapa hari berarti Bu? Ya waktu Pak, semalam itu sama dengan 1000 bulan, berarti 83 tahun itu kurang lebihnya ya 83 kali 1000. Betul Pak? Oh, berapa lebih ini setahun kan 12 bulan. Lah kamu awal dhewe nek Lailatul Qadar niku punya nilai lebih 83 tahun atau 1000 bulan. Masya Allah luar biasanya seperti itu. Nah sewu. Setelah dengan saya ajak untuk bersyukur atas nikmat dan anugerah Allah yang luar biasa, maka jangan pernah kita lupa di setiap saat, di mana tempat, jangan lupa kita untuk bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi oleh Ibu Kepala Sekolah sudah disampaikan bahwa kita sebagai umat Muhammad, insya Allah dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita pada baginda Rasul, Allah akan beroleh syafaat. Allahumma lalu sewu. Oleh karena waktu yang sangat terbatas ini, kok saya harus mengatur berkenaan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Patutkah kita mengeluh-elukan kedatangan bulan suci Ramadan Bu? Kenapa patut Pak? Kok malah ngebut-ngebut tiap dengan piye? Poso itu artinya tidak makan, tidak minum, bahkan masuk ngenteng orang yang bisa banyak kumpul selama kurang lebih 14 jam dari mintul fajri terbit fajar ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Bagi kita orang Nusantara ini kurang lebih 14 jam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memperturutkan kemauan hawa nafsu. Apakah tidak berat Pak? Dalam waktu 1 bulan loh. Kamu kalau tidak di bulan Ramadan makan minum itu kan semau gue gitu. Gimana betul? Tapi ketika kita Ramadan makan tidak boleh, minum tidak boleh. Padahal orang puasa itu ngelak dah Pak. Ngorong boten Bu. Lapar boten Bu. Lapar juga. Tapi kenapa kita harus menahan diri selama kurang lebih 14 jam pada tiap harinya? Nuwun sewu. Kalau kita perhatikan dari firman Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, niku kabeh pendapat, termasuk para siswa yang mendapatkan pelajaran agama mengenai ayat yang berkenaan dengan kewajiban puasa, mereka sudah tidak hanya bisa baca, insya Allah juga sudah banyak yang hafal ayatnya. Yang di awal ayat itu panggilan Allah, seruan Allah ditujukan kepada siapa Bu? Siapa kan? Ya ayyuhan nabiyina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Saya orang iman dan dipanggil dan diseru oleh Allah. Kemudian di tengah ayat itu apa? Diwajibkan atas kalian puasa. Yang mana kewajiban puasa itu bukan hanya untuk kalian, umat yang beriman di akhir zaman ini saja tidak. Umat tempo dulu pun juga sudah
diwajibkan puasa. Dan tujuannya apa orang yang beriman diperintahkan puasa oleh Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang kalau berbicara mengenai puasa yang sering kali ditonjolkan adalah la'allakum tattaqun ini. Tapi sebetulnya kalau dikaji dengan seksama, diteliti seteliti mungkin, ternyata hidup takwa Allah itu memang bukan hanya urusan untuk kehidupan di alam akhirat kelak nanti saja, bukan, tapi sebetulnya sudah banyak yang bisa diperoleh, yang bisa dirasakan pada kehidupan dunia ini, kehidupan takwa Allah. Ojo meneh sing kula nyasani didhawuhi poso nganti sedina. Ora nunjuk adahan. Nggih. Kula ulang kali di tempat pengajian mana-mana sering saya peringatkan ini sebab ketok sepele ini sebetulnya luar biasa. Jenengan pernah wudu tidak, Pak? Pak, jenengan nanti wudu mboten? Jenengan nek wudu itu kemu napa mboten? Bu. Kemu ini hukumnya gimana? Sunnah apa wajib? Wajib apa sunnah? Pripun, Pak? Berkumur ketika wudu itu secara hukum sunnah. Dilakoni apik nambah ganjaran, ora dilakoni ora apa-apa. Wong wudu ra kemu ra apa-apa. Paribasan nuwun sewu. Bardahar pete napa malih Pak? Jengkol nanti sak piring dari nganti niku umpama nalika arep salat wudu nalika wudu ra kemu secara hukum sah tidak wudunya. Selama furudul wudu itu sudah ditunaikan dengan baik dan benar, wudunya sah walaupun meninggalkan kesunahan daripada wudu seperti halnya ini emang yang bukannya Pak Bu, yang berkumpul itu jangan diremehkan. Walau secara hukum wow, kalau ditinggalkan tidak mengapa, tidak mengulangi keabsahan daripada wudu. Ini emang yang bukannya. Jadi kan tak kenal lagi seorang ahli bakteri tersebut. Bu. Kalau tepatnya Pak, seorang ahli bakteri. Asmane Dr. Plinius. Sinten Bu? Dr. Plinius itu ahli bakteri. Semula yang gumun setahun, wong Islam kok seneng dolanan banyu jare. Wis kudu mati sudah kamu niku. Kalau udah sakit gigi ya. Tapi sakit gigi ya wah. Bisa kain-kain tenang ya. Ngono bisa sampe. Biar mana? Jago. Ngoten. Ngono kok bisa sampe mati. Lebih baik sakit gigi ini bisa sane nyanyi ngono wae. Napa ngeles, Bu? Lebih baik sakit gigi? Lah pripun, Pak? Ibu-ibu ora setuju lebih baik sakit gigi? Ya Allah. Ternyata nggih, ternyata Masya Allah. Saya seorang ahli bakteri itu menyelidiki tentang hasil berkumur itu, walaupun sekali pada hakikatnya itu telah membuang bakteri dan kuman yang ada di mulut kita. Bu, kawuningan Bu, sekali berkumur itu sudah membuang bakteri sebanyak 40 M. Pinten, Pak? Siapa sih ngono ember no? 40 miliar. Sekali orang berkumur itu telah membuang bakteri sebanyak 40 miliar. Kamu kan jenengan niku nek wudu kemune ping pinten, Bu? Bu. Jenengan nek wudu kemune ping pinten? Minimal 3 kali nggih. Bahkan nuwun sewu nek ra ngentutan. Nek ngentutan lagi piuk-piuk dut, tidak cukup. Sekali wudu berkumur 3 kali tidak cukup, bisa lebih dari 3 kali. Coba kita hitung yang normal saja.
Tiap kali wudhu kita kumur 3 kali, sekali kumur kita buang kuman bakteri sebanyak 40 miliar. Itu artinya nuwun sewu, sehari semalam kita berkumur berapa kali Bu? Pak, sehari semalam kumur kita berapa kali? Kalau sekali wudhu kumur 3 kali, minimal dalam sehari semalam kita wudhu 5 kali. 5 kali kali 3 15, 15 kali 40 miliar. Dalam sehari semalam kita tidak kurang membuang kuman bakteri yang ada di mulut ini, tidak kurang dari 600 miliar. Ini artinya kebiasaan kita beribadah dari wudhunya saja, wudhunya pun juga yang masih hukumnya sunnah, ternyata sudah luar biasa. Apalagi sampai masuk kepada yang diwajibkan kepada kita. Sampai kewajiban sholat itu Allah perintahkan, Allah wajibkan melalui peristiwa yang amat sangat dahsyat. Bu, Pak, sholat itu diwajibkan pada peristiwa apa, Pak? Ketika peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Sampai sekarang pun kemajuan teknologi tidak bakal bisa ngembari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nggih. Peristiwa Isra Mi'raj yang amat sangat luar biasa dahsyatnya itu ternyata merupakan sarana Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman, mendapatkan instruksi secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tiap kali Allah itu menurunkan wahyunya cukup mengutus malaikat Jibril untuk menghantarkan wahyu itu pada nabi atau rasul yang dikehendaki oleh Allah. Tapi lain daripada yang lain, untuk kewajiban salat 5 waktu itu melalui proses peristiwa Isra Mi'raj. Ini artinya salat merupakan amal ibadah yang amat sangat luar biasa. Ibu nggih, mula nek ana wong Islam ngakune Islam ning kok nuwun sewu salate leda-ledi. Bu, wonten mboten Bu? Ngakune Islam ning salate leda-ledi. Wonten mboten? Kathah. Ya Allah. Insyaallah mriki pun duwe masjid dhewe, masjidnya cukup megah. Kula mireng-mireng dana yang masuk untuk pembangunan masjid ini sampai 2 M nggih. Lebih nggih. Lah nggih. Napa mboten luar biasa niki? Nggih. Kampung kok nuwun sewu. Kadang-kadang nek kula nyasami mirsani mriku-mriku nggih, kadang-kadang rumah perorangan saja bisa terwujud dengan dana yang tidak cukup 2-3 M. Nek mriki kan 2 lebih 3 kurang. Tapi rumah perorangan itu ada yang dananya mencapai bermiliar-miliar. Ora cukup 2-3 M saja. Wonten napa mboten, Pak? Ya Allah. Niku daleme tiyang Jerman nggih. Jejer kauman maksudnya. Nggih, ya Allah. Sementara masjid sing jarene didanai wong sak pirang-pirang ning kadang-kadang ben entek nganti 2-3 M ning yo nuwun sewu. Tidak secepatnya seperti mereka yang punya rumah secara perorangan, meskipun dengan dana yang bermiliar-miliar, tapi dalam waktu sesingkat-singkatnya ndang dadi. Ning barang bangun jarine diakoke daleme Gusti Allah, didanai wong pirang-pirang, tapi kok suwine ra karuan. Niku masjid Jerman, Pak. Masjid pundi, Bu? Amerika apa Ameriki? Bu, masjid Amerika apa masjid Ameriki? Ya Allah. Ya. Nah ini faktanya begitu loh ya. Fakta di mana-mana seperti itu, masya Allah. Padahal la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini saya ketika sari tentang surat At-Taubah. Ya, utawi surat Al-Baro'ah. Ayatnya pinten niku 17 sampai 18 niku. Ya, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya, bahwasanya keberadaan masjid itu didirikan
atas dasar ketakwaan untuk mewujudkan kehidupan takwa Allah. Itulah keberadaan masjid. Makanya ya nuwun sewu, umama rada rendet danane niku masalahe sing arep ajeng maringi danan iki mikir-mikir, iki sing tak wek iki duit napa niki? Duit bersih apa enggak? Mbok menawi ngoten nggih. Mbok menawi ngoten. Nah yang jelas nuwun sewu, saya temukan beberapa hadis di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Ya, ternyata masya Allah, Mambana nilai masjidan walau kamafhasi kota tembidia. Midhangetaken estu niki Pak, nuwun sewu. Teng pengajian teng khotbah mriku-mriku nuwun sewu. Hadis ini amat sangat langka dikeluarkan. Niki antawisipun saged dipirsani teng kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Nggih. Napa? Mambana nilai masjidan walau kama fasikototin libidia banallahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun masjid walaupun keberadaan kesanggupan orang bangun masjid itu hanya sebesar sarang burung. Sarang burung, Pak. Gede napa cilik? Sarang burung niku gede napa cilik? Ya karek mirsani burunge lho, Pak. Kanthi mirsani burunge. Burung napa riyin? Burung unta. Burung unta kalian jenengan iki dhuwur pundi, Pak? Oh, nggih. Ya Allah, burung unta itu tinggi. Tapi ya arep burung unta gedhe omahe kare daleme jenengan ageng pundi, Bu? Tetep ageng daleme jenengan. Arep paribasan omah cilik nggih. Paribasane nek omahe menungso isih luwih gedhe dibandingke karo susuh manuk unta. Nah, walau kesanggupan kita untuk membangun masjid itu kamaf hasikototin libidia hanya sebesar sarang burung untuk mengerami telurnya, tapi manakala itu disumbangkan, diinfakkan secara lillahi ta'ala, maka dia akan dibangunkan oleh Allah. Banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya bangunan gedong magrong-magrong besok ning swarga. Amin. Pripun Bu kok menten mawon? Amin. Bu. Amin. Tersa boten dibangune gedong magrong-magrong ning swarga. Dengan kita punya andil dalam rangka untuk mewujudkan bangunan masjid, walau kemampuan kita barangkali tidak seberapa, tapi luar biasa. Nuwun sewu, kula le matur bab masjid niku sedhik mawon. Yang berikutnya mengenai keistimewaan membaca Al-Qur'an, termasuk khatmil Qur'an. Niku nggih kula panggihaken beberapa hadis di kitab napa? Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Wau nggih pun disinggung kali Bu Kepala Sekolah bahwasanya orang manakala ketika kehidupan dunianya itu bisa mengkader anak-anak yang pandai membaca Al-Qur'an, iso nyuwargake wong tuane. Anak-anak ketika oleh orang tuanya dikader untuk pandai membaca Al-Quran, apalagi sampai mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka orang tuanya akan diistimewakan oleh Allah di surga. Nuwun sewu, di surga itu nanti ada semacam panggung yang orang-orang anaknya itu dibiasakan mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar, apa menengani sampai hafal Al-Quran anaknya itu, maka orang tua anak tersebut ditaruh di panggung surga itu, nuwun sewu, dikenakan mutiara mana terbuat dari emas. Nek cara wong Jawa ditretes karo intan permata, dengan mutiara dan intan permata. Itu kelebihan orang-orang yang sanggup menggenerasi anak-anaknya menjadi anak-anak yang
pandai dan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Kira-kira jenengan do kagungan putra mboten, Pak? Kagungan? Jenengan peputra? Jenengan peputra? Bu, jenengan kagungan putra mboten, Bu? Nah, putrane niku digeladi di gulawentah Al-Qur'an sedini mungkin kalau bisa. Lho sewu, Al-Qur'an itu satu-satunya kitab di muka bumi ini dari sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman sampai kiamat bahkan lho sewu merupakan satu kitab yang mukjizatnya tiada tanding tiada banding. Percaya mboten, Bu? Kitab suci buku apapun tidak ada yang berani nantang pada pembacanya. Tapi Al-Quran ada beberapa ayat yang nantang kepada pembacanya. Saged dikersani tenggene surat Al-Baqarah ayat 5 wonten. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu tengene ayat likuran ngene surat apa, Bu? Al-Baqarah aja, Pak. Kalau kalian itu meragukan, mamang, ora mantep dengan keautentikan dengan keorisinalan Al-Qur'an, faktu bi suratin min mithlih. Silakan kalian datangkan barang sesurat yang semisal Al-Qur'an. Kon ngembari kaya Al-Qur'an tidak harus 114 surat seperti dalam Al-Quran, cukup satu surat saja. Itu pun saya uji. Silakan untuk memilih ayat sing dawa apa sing sedeng apa sing pendek sekalipun. Silakan kalian tandingi kalau kalian mampu, kalau kalian bisa. Bila mana perlu, jangan hanya orang perorangan. Faktu bi suratin mithl wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak tokoh-tokohmu, pentolan-pentolanmu untuk kerjasama bikin tandingan semacam Al-Quran. Tidak perlu 114 surat, cukup satu surat saja. Silakan kalian pilih yang mana yang bisa kalian tandingi. Padahal, Bu, nek surat sing paling dawa niku surat apa, Pak? An-Nisa. Dereng dawa niku, Pak. Paling dawa surat apa, Bu? Lah jare biasa ndarus. Lah sewu. Paling dawa niku surat Al-Baqarah. 2 juz lebih lho, Bu. Sak surat 2 juz lebih. Ayatnya 280. Ya Allah, dawane ra karuan. Sak ayat mawon ana sing panjange padha mek surat Fatihah, 7 ayat. Ayat apa niku, Bu? Sak ayat ning panjange padha mbek surat Fatihah, malah dawa kuwi sithik malah. Surat ayat apa, Pak? Ayat kursi. Gitu? Ayat kursi itu dengan Fatihah. Ya Allah Gusti, kamu mau Fatihah itu 7 ayat. Kalau ayat suci cuma 1 ayat. Ning ternyata Masya Allah luar biasa. Lalu saya Al-Quran menantang kepada pembacanya yang tidak yakin akan kebenaran Al-Quran, Bu. Nganti-nganti aja meneh wong Jawa iso. Wong Arab dhewe niku sing menangi zaman Rasul. Tiap kali menerima wahyu disampaikan pada umatnya. Nabi niku pun wong langsung. Ning ada orang yang ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul. Ning waktu itu belum berani memproklamirkan diri sebagai Rasul, belum berani. Ketika jeung Nabi sedo baru Musailamah Al-Kadzab mentebang dereng, Pak. Musailamah Al-Kadzab itu orang kafir yang ngaku menjadi Rasul utusane Gusti Allah. Kemudian ngaku itu wahyu, ternyata lucu wahyune. Bu, cobi midhangetaken. Niki jare wahyu sing diterima karo Musailamah Al-Kadzab nabi palsu niku. Niki nek kira-kira diwaca teng majelis pengajian, oleh maca nganggo a'udzu nganggo bismillah barang.
kira-kira mesti ora mudeng mesti. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu wal hayawanu dzurkhumit tawil. Niki saya rak mudeng rak dari maca ayat Quran. Padahal niki ayat palsu saka nabi palsu sing jarine entuk wahyu saka kersane Gusti Allah. Cuping nek panjenengan kalih al-fil gajah. Besok gajah jenengan. Besok Pak. Mal-fil apakah gajah itu? Kondo gajah bar ngono takokke gajah ki apa? Wa ma adraka mal-fil bar takokke gajah ki apa? Awakmu ngerti ra to gajah ki apa? Lho baleni meneh. Wa ma adraka mal-fil. Barang sing ditakoki lan jawab, dijawab dhewe mbek Musalamah. Al-filu huwal hayawanu dzurkhumit tawil. Gajah kuwi binatang yang punya belalai panjang. Ngono kok jare Al-Qur'an niku pripun? Kok jare wahyune Gusti Allah niku pripun? Niku kira-kira nggih karo saire anak-anak sipit telinganya. Di mana rumah gajah? Di kebun. Lah yo mirip den niku ta. Ngono kok jare wahyune Gusti Allah. Beda al-fil yang dari Al-Qur'an. Nggih, suratnya juga tidak panjang. Berapa ayat Bu surat Al-Fil, Bu? Wah, ora tau ngitung. Pinten, Pak? Padahal nek salat jadi waca lho nggih. Al-Fil itu hanya 5 ayat. Nggih. 5 ayat. Lah nggone Musalamah kata mau al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu wal hayawanu dzurkhumit tawil. 4 ayat. Nggih. Kacek sithik di ayat Gusti Allah ngene surat Al-Fil. Ning yo adem banget. Al-Fil nggone Musalamah kata kaya saire catekan, ning Al-Fil nggone Al-Qur'an, masyaallah. Secara sajak puisinya pun indah, sastranya pun indah, gitu. Tata bahasa dan sastranya begitu indahnya, gitu. Terus isi kandungannya ternyata itu mengingatkan sejarah ketika saat-saat Nabi menjelang lahir datang rombongan gubernur dari Habsyi di bawah pimpinan Abraha datang ke Mekah akan menghancurkan Ka'bah. Ceritanya begitu. Tetapi belum sampai masuk ke negeri Mekah, pasukan gajah di bawah Abraha itu dihancur lumatkan oleh burung. Kamangka burung niku diceritake nggone surat Al-Fil niku. Nggih. Napa? Mengambil kerikil, batu-batu kecil kerikil dari neraka sijil. Elake batu kerikil dari neraka sijil itu dicengkeram oleh burung ababil itu tidak mengapa. Ning ketika dijatuhkan kena di kepala tentara Abraha tembus sampai gajahnya. Faja'alahu ka'asfim ma'kul. Keberadaan tentara-tentara gajah itu berikut dengan gajahnya hancur bagaikan apa? Dedaunan yang dimakan ulat. Loh, dari tata bahasanya begitu indah, sastranya pun indah. Ning ternyata isi kandungannya juga luar biasa, memuat napa sejarah pra kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi pula lho sewu tantangan bagi umat akhir zaman. Lho sewu senjata yang membawanya tidak mengapa, kerikil dicengkerem mbek ya Allah Gusti kek munggah niku nggih ana wedang jeruk, ana kopi, ana banyu putih, aqua. Terus tasik wonten sing kangge pelega tenggorokan niku napa? Ya Allah Gusti, cap kaki 3 niku lho. Ya Allah. Niku ana jeruk, ana kopi. Wah ya Allah Gusti.
Durung apa-apa niku nembe munggah teng podium. Nek wong desa nyican luar biasa kok. Nah, mun rada lega suarane. Kula tak nyanyi, Pak nggih. Bu, kula nyanyi kenging par, Bu. Niki nuwun sewu. Kula ndamel lagu niki niku pun suwi kanggo banget. Niki mawon dereng wonten. Nggih, niki dereng wonten estu niki. Nun demi kawan dan apa yang mereka tulis. Lelaki Ummi menggetarkan dunia. Dia tak pernah dusta dalam tindak dan kata. Semuanya hanyalah wahyu Allah semata. Kalau kau bimbang pada apa yang dikatakan, cobalah kau buat misalnya barang sesurat. Menanti mireng, Bu? Bu, menanti mireng dereng? Dereng. Bapak-bapak pun akeh terus dinyanyeke mosok ora mireng kan iki. Pripun to? Dianggep kula napa? Mboten nyanyi. Ya Allah, niku kula ndamel kira-kira tahun 85-an. Kula blangsaran teng sandi masjid ngeten iki ngene perembayan kok. Karo trimo nyekel nuwun sewu bekas bungkus bat nyamuk kula oret-oret. Lah kok dadi lagu terus dipentaske remaja teng ngene pengajian umum malah pun nate disiarke lari-lari MI. Semarang durung duwe studio RRI, TVRI mbiyen. Nembe studio RRI nggih niku ditampilke lari-lari disiarke teng kene RRI Semarang kala semanten nggih niku nuwun sewu beno lagu ning lagu kula niku nggih mendhet saka ayat-ayat Al-Qur'an. Sair pertama wau nun nggih nun wal qalami wa ma yasturun gitu. Terus nggih surat Al-Baqarah ayat likuran mau sing tak aturke termasuk gene surat Al-Isra ayat pinten nggih 77 nek mboten lepat gitu. Itu napa mengutarakan tentang kehebatan Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an yang tidak mungkin akan dikembari oleh siapapun. Walaupun sekalipun manusia bekerja sama tidak dengan sesama manusia saja, sampai dengan makhluk jin sekalipun mereka bekerja sama untuk membuat karya seperti Al-Quran. Tidak usah 114 surat, cukup 1 surat saja. Di luar kepala, kono malah maca iki. Nggih napa mboten? Ini sudah menunjukkan betapa kitab suci kita umat Islam itu kitab suci yang amat sangat luar biasa. Ora bakal iso ditandingi, ora bakal iso dibandingi. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Nggih, mila nuwun sewu. Kalau di sekolah sini ada kegiatan khatmil Quran itu perlu. Jangan lantas nuwun sewu, wau dingendikake nek Ibu kepala sekolah jare badhe purna nggih Bu nggih. Nah, nuwun sewu. Tapi minimal nggih bibit yang ditanam oleh beliau, benih-benih kader-kader yang kelaknya betul-betul cinta Al-Quran, mudah-mudahan terus berlanjut. Allahumma amin. Niki jenengan termasuk dawuh Nabi man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya. Barang siapa yang telah memberikan keteladanan yang baik, kemudian teladan yang baik itu diuri-uri, dilestarikan dengan oleh generasi penerusnya, maka selamanya ganjaran jenengan tidak bakal putus. Senantiasa dipanjang lebarkan, dipanjang luaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nuwun sewu, kula matur wau di kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, orang yang anaknya digeladi, dididik untuk pandai baca Al-Quran, bahkan bisa ngerti isi kandungan Al-Quran, kemudian diamalkan, iso nyuwargake wong tuane, bahkan orang tuanya kelak dikenakan tajun, dikenakan apa? Mahkota.
Yang mahkota itu terbuat dari logam emas dan ditretes intan permata. Ini lho sewu, jenengan golek mahkota sing kaya ngono ning Jawa niki pun angel banget niki. Nek dulu ada memang mahkota raja itu ada yang seperti itu ning ya ora pira masih. Emas penuh kemudian dipenuhi dengan intan permata. Itu dikenakan bagi orang tua yang sanggup nggih didik gladi putra-putri ini kon pinter maca Quran, ngerti maksudnya dan mau mengamalkannya. Mudah-mudahan lewat SMA Negeri 4 ini generasi muda penerus kita betul-betul no sewu. Tidak sekedar mantep kalau sudah pandai baca Al-Quran, tapi juga paham betul isi kandungan Al-Quran. Kalau lek matur kok wis suwi iki kita pripun Pak? Bu. Kalau lek matur mudangu niki. Pripun? Cekap nggih? Oh, meh sak jam ya ana pripun. Lah pripun iki? Estu wonten tanya jawab. Pokoknya tanya jawab monggo ning nek menawi panjenengan tanya jangan yang sulit-sulit pertanyaannya. Sing gampang-gampang mawon. Kula kersane saged nyaturi jawabane. Monggo Bapak napa Ibu? Nggih. Monggo. Loh ibu-ibu nawake karo bapak-bapak. Monggo Pak, jenengan ditawari Pak. Nera tak aturi nyanyian kula niki nggih pun dangu niki. Marhaban marhaban ya Ramadan, citana bil barakati wal ghufran. Marhaban marhaban ya Ramadan, citana bil barakati wal ghufran. Marhaban marhaban ya Ramadan, syakarna bisururi wal farhan. Kula niku ora wong Arab jane. Ya jane ora pati iso basa Arab. Ning kepengin iso nulis nggih lagu-lagu sing nganggo basa Arab. Niku nggih mun dangu riyen nggih nate wonten Yaman riyen napa nika? Dokteran nggih. Dokteran niku masjid-masjid musala kaya pure medal nggih ngetoke napa menika grup qasidah barang termasuk masjid yang kula Perembayan nika. Niku alhamdulillah lagu-lagu kula tokke kabeh. Diring yang kerebanan niku. Nggih, alhamdulillah. Niku ora cara Arab, Bu. Cara Jawane nggih kula damel nggih. Bahasa Indonesiane ya, kok cara Jawa niku. Selamat datang wahai Ramadan. Kami datang. Iku marhaban marhaban ya Ramadan citana. Kau datang penuh berkah ampunan. Selamat datang wahai Ramadan. Kau datang penuh berkah ampunan. Selamat datang wahai Ramadan. Kami syukur dengan senang riang. Selamat datang wahai Ramadan. Kami syukur dengan senang riang. Monggo sing badhe nyuwun pirsa monggo. Wis tak selani nyanyian barang ngoten. Bon mboten usah nggih. Pripun Bu? Cekap nggih. Nggih, pokoke pengajian kula nyasami siang menjelang sore kali ini dalam rangka Nuwun Sewu ya idep-idep kirim pandonga karo para luhur ingkang sampun sumari, muga-muga dosa-dosane diparinga pangapunten Allah Subhanahu wa taala, amal saya dan ibadahnya diterima oleh Allah dengan beroleh pahala berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Juga dalam rangka menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, yang mana kedatangan bulan suci Ramadan disabdakan oleh baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu wal niran. Barang siapa yang suka cita akan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Allahumma amin. Bahkan kula nyasami insyaallah dengan senantiasa
mengindahkan keberadaan bulan suci Ramadan, siang dengan puasa, dengan berbagai amal kebajikan termasuk malamnya dengan sholat tarawih dan tadarus, insya Allah ini pun juga akan membawa kita kepada keberadaan surga yang penuh nikmat rahmat sekaligus penuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sukacita dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sukacita menghiasi malam-malam Ramadan dengan berbagai amal ibadah, walaupun nusewu secara hukum sunnah, sholat tarawih sunnah, gitu. Tadarus pun juga nusewu, itu akan menjadikan kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian. Manakala ada kekurangan kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Mong mawon lho sewu. Nek kadang-kadang ibu-ibu iku, wah ngajine mau ora lucu kok. Nek kadang-kadang ngaji niku golek lucune. Nggih Pak nggih, jenengan nggih ngoten Pak. Betul. Niku ibu-ibu Jerman. Senengane golek lucu. Lah takoki lah isine ngaji apa ya wis lucune pol semua. Pripun cupi? Ngaji omong golek lucune tok. Ngaji niku luru ilmu untuk memperoleh rahmat berkah sekaligus ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya apabila ada kekurangan kesalahan mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata wal nunggu. Niki malah heboh niki. Oh, niki benar. Lembut bodoh. Tuasane lembut men iki. Nggih, kita ndonga sawatawis nggih. Mugi-mugi khatmil Quran kala wau saestu dipun tampi, dipun ijabi napa ingkang dados hajat kula nyasami. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatina lillahi wa mardatillah. Bi syafaatil rasulullah Muhammadin Abdillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafiqun ya rabbana rahman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi jahi habibina wa rasulikal karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma hdina wa yassir umurana wa hasil maqasidana wa qdi hajatina washfi jami'a asqamina wa tammim amalana bi hurmatil Qur'anil karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifaa wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الميامين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kegiatan pengajian dan khatmil Quran dalam rangka tarhib menyambut bulan suci Ramadan 1443 yang pada intinya semoga yang hadir pada kegiatan siang hari ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, insyaallah jasadnya dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup bersama pengajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.